Halo sahabat Garda, Bro and Sis sekalian, ketemu lagi bersama saya Tommy Kurniawan di acara Youth Speak Up. Luar biasa, kali ini saya kedatangan seorang tokoh muda yang menurut saya memiliki pengalaman yang luas, baik terkait dengan pandangan-pandangan kepemudaan di masa yang akan datang, ekonomi, kewirausahaan, dan bahkan bukan hanya Indonesia saya kira, tapi juga tingkat internasional. Luar biasa. Dan kita akan mengenal siapakah dia? Bro Syafi Effendi. Apa kabar, Bro? Dahsyat. Sehat, Bro ya? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi Bro Syafi ini adalah seorang motivator muda, juga seorang wirausaha, penggerak pendidikan. Waduh, banyak sekali deh. Luar biasa. Kalau diomongin nggak bisa habis. Sehat, Bro ya? Sehat, alhamdulillah. Sekarang kegiatan apa? Kegiatan lagi keliling Indonesia. Keliling Indonesia ya? Karena biasa event-event motivasi dan edukasi untuk anak-anak muda. Iya. Ya. Biasanya apa sih, Bro, yang dikasih motivasi ke teman-teman anak-anak muda? Ya, kalau saya sih hari ini concern kepada mindset dulu ya. Jadi kita sama-sama paham. Saya mempelajari tentang human development 10 tahun terakhir. Ya. Kemudian ada kesimpulan penting yang saya dapat. Ada kekuatan yang tidak terlihat, namanya mindset. Jadi entrepreneurship, leadership, itu ada yang tidak terlihat, yaitu mindset, jadi karakter, mental. Jadi saya sedang fokus ke arah sana. Oh gitu ya, jadi bisa dikatakan bahwa dengan berubahnya mindset, itu kita bisa menjadi apa aja? Ya, bisa gitu? merubah perilaku dan menaikkan standar dan merubah hidup. Jadi akarnya itu ada di mindset. Kira-kira bisa nggak dibocorin nih ilmunya di sini? harus bayar. Wah, keren banget ya. Oke, kita kali ini mungkin nggak akan berbicara terkait dengan seorang motivatornya Syafi Effendi, tapi kita berbicara tentang bagaimana pandangan anak-anak muda terkait dengan perpolitikan di masa yang akan datang. Menurut Bro kayak gimana? Ya, jadi saya di sekolah dulu diajarin ada 3 area yang perlu kita tingkatkan. Pertama namanya bina diri, yang kedua bina satuan, yang ketiga bina masyarakat. Nah, dan ini urutannya jangan balik nih. Jadi setelah bina diri, bina satuan dalam hal ini keluarga dan organisasi, baru terjun ke masyarakat. Nah, anak-anak muda yang sudah selesai dengan dirinya atau akan selesai dengan dirinya, sudah saatnya segera memperbaiki organisasi dan timnya, kemudian terjun ke masyarakat. Itu urutannya. Nah, hari ini saya dan beberapa teman memang sudah fokus untuk terjun ke masyarakat. Cuman kan kalau misalkan ada banyak pendapat bahwa anak-anak muda itu jarang yang selesai dengan dirinya. Rata-rata mereka masih memikirkan dirinya. Nah, bagaimana mereka lagi mau memikirkan politik? Ya, jadi anak muda itu dilema bagi yang pesimis sebenarnya, tapi peluang bagi yang optimis. Jadi harus optimis gitu? Harus optimis. Karena kalau dia pesimis, dia itu usianya belum cukup, pengalaman nggak ada gitu. Tapi kalau dia optimis, justru ini peluang. Pertama, pengalaman yang tidak ada itu membuat dia lebih berani. Nggak takut-takut, diterabas saja. Nah, itu kan bagus tuh, ya kan? Kemudian yang kedua, dia menawarkan masa depan. Dia memang tidak punya pengalaman, karena dia menawarkan sesuatu yang ada di depan, bukan yang ada di belakang. Nah, ini sebenarnya adalah kesempatan bagi kita, karena tenaganya masih kuat. Karena tenaga di usia muda itu tidak akan diulang 2 kali. bener banget. Iya, jadi memang kebanyakan anak-anak muda seperti itu ya. Mereka masih mencari jati diri.
Nah, bagaimana supaya anak-anak muda ini optimis, terutama optimis terhadap perpolitikan nasional, politik masa depan, bro? Ya, oke. Gimana, bro, caranya? Ini kan menurut survei ini anak-anak muda ini ya sama politik itu pesimis, bahkan dibilang madesu, masa depan suram. Gimana nih, bro? Ya, menurut saya ini persoalan edukasi saja. Edukasi, bro, ya? Ya, jadi edukasi politik kita ke anak muda belum nyampe. Belum nyampe. Belum nyampe. Ini tugas kita sebenarnya untuk mengedukasi teman-teman muda ini. Karena kalau mereka tahu politik itu kan tools, bukan oknum. Nah, mereka boleh nggak suka sama oknum, tapi mereka nggak boleh nggak suka sama tools. Karena ini adalah alat untuk memberikan dampak yang lebih luas, power yang lebih tinggi kepada masyarakat. Dan ini kan akselerasi dia. Mempercepat. Jadi bina masyarakatnya itu bisa cepat dengan kebijakan politik. Kalau diisi oleh orang-orang baik. Makanya anak muda yang orang-orang baik, ayo masuk ke politik. Ini kalau saya lihat dari penampilannya kok kayaknya mau jadi politisi nih. Nggak, atau karena, memang senang dengan dunia politik atau gimana? Ya, saya tugas kita kan jadi pemimpin. Mas Bro ya. Jadi ujungnya adalah leadership sebenarnya, kepemimpinan. Dan kepemimpinan tertinggi itu adalah politik memang. Itu cara kita untuk berkontribusi jauh lebih luas dengan waktu yang lebih singkat. Jadi sebenarnya semua orang itu akan berpolitik pada waktunya. Mungkin dia aja nggak ngerti nih apa makna dari politik, kemudian apa kegunaannya sebagai tools tadi gitu. Karena di dalam rumah tangga kita juga berpolitik loh. Mengatur anak-anak, mengatur keluarga, membuat kebijakan, mengambil keputusan. Ya, itu politik terkecil tuh. Kayaknya memang anak-anak muda ini banyak yang belum sadar, bro ya, bahwa edukasi. Mulai keluar dari rumah sampai kembali lagi ke rumah itu melalui kebijakan politik. Bener nggak sih? Betul. Nah, gimana sebenarnya cara nyadarin mereka gitu selain edukasi deh gitu? Karena kan stigmanya di anak-anak muda ini, wah ini nih ya, karena oknum tertentu, wah dunia politik ini udah dipukul rata semuanya. Jelek, jorok gitu. Gimana cara kita anak-anak muda ini merubah hal itu gitu, menyadarkan mereka? Menurut saya yang pertama tuh tadi mindset ya. Yang pertama adalah baca buku yang benar, dapat info yang benar. Ini yang penting nih. Karena hari ini open source, semua bisa diakses. Tapi persoalannya pengasal ngakses ya. Nah ini mulai ditata. Ya, anak muda mulai menata ini. Kemudian yang kedua merubah circle, ganti teman istilah saya. Udah harus mulai berani masuk ke lingkungan-lingkungan baru, Garda Bangsa misalnya, kan ini kan community base ya, artinya kita berkumpul, berteman, ini mempengaruhi, malah 80%, Mas Bro, pengaruhnya terhadap keputusan-keputusan yang kita ambil. Makanya tambah teman kita, cari teman-teman yang lebih paham tentang leadership, kepemimpinan, politik, dan segalanya. Ini jauh lebih fair ya, daripada kita ngejudge tanpa kita tidak masuk atau tidak dekat dan tidak lihat langsung barangnya. Biasanya begitu ya. Biasanya orang begitu. Itu berkomentar tapi dia tuh sebenarnya belum tahu. Belum tahu. Aduh, ditambah lagi sosial media kan, dimasukin ke sosmed. Nah, yang sama-sama nggak ngerti ini menyatulah mereka. Seakan jadi pembenaran. Tapi bro setuju nggak sih dengan pemimpin-pemimpin muda, anak-anak muda yang terjun ke dunia politik, melawan para orang tua yang Pak Jokowi bilang itu adalah rambut-rambut putih gitu ya. Itu bro setuju nggak dengan hal-hal itu? Saya setuju, tapi bukan melawan ya. Orang tua ini adalah pembina kita. Jadi berkompetisi lah ya. Jadi berkompetisi di field yang tepat. Kemudian setelah itu berkolaborasi setelahnya. Betul. Jadi Bung Karno sama Syahrir itu selalu berantem. Tapi kalau untuk urusan Indonesia, mereka udah nggak berantem lagi. Luar biasa. Nah, kita harus mulai begitu tuh. Kita boleh berdebat, berkompetisi, tapi bicara tentang negara kita harus berhenti di sana. Menyampingkan kepentingan pribadi. Menyampingkan kepentingan pribadi, kelompok dan lain-lain. Dan berdebatnya juga bukan urusan pribadi. Bukan urusan pribadi. Tapi urusan negara. Urusan negara. Bagaimana supaya negara ini menjadi lebih baik. Apa menurut bro yang harus dilakukan oleh anak-anak muda yang belum mau terjun ke politik sehingga mereka maulah, jangankan terjun deh atau melek atau melihat politik. Apa menurut bro yang membuat mereka ini? Apa yang anak muda harus lakukan lah kurang lebih? Yang pertama, mereka harus mulai memperbaiki self discipline-nya dulu. Kemudian baru ekonominya dulu. Karena saya setuju sekali bahwasannya politisi-politisi muda ini kalau bisa ya mandiri secara ekonomi dulu. Ya, sehingga dia tidak mudah terombang-ambing oleh kepentingan sekitarnya. Dia fight aja.
independen gitu. Yes. Nah, ini membuat dia lebih berani mengambil keputusan dan tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan sekitarnya. Gitu. Tapi kan sistem politik kita itu tidak memungkinkan bahwa orang yang kira-kira ya tidak mapan secara, mohon maaf ya, secara ekonomi itu untuk berkompetisi. Karena kan bro tahu sendiri bahwa biaya operasional untuk politik itu cukup besar. Yes. Iya kan. Nah, menurut bro itu apa yang harus dilakukan ketika ada anak muda yang potensial secara pendidikan, secara pemikiran bagus deh, tapi dia tidak mapan secara ekonomi. Nah, itu menurut bro bagaimana? Ya tadi dia ngecek dirinya dulu. Dia ada di area bina diri, bina satuan atau bina masyarakat. Kalau dia ada di area bina diri, minimal dia bisa memberi support, nggak bikin gaduh dari sosial media yang dia pegang. Ngevoting kayak atau memberikan dukungan kayak gitu ya terhadap program-program pemerintah ataupun organisasi atau gerakan-gerakan apa gitu. Berarti dia lagi bina diri nih. Setelah dia udah mulai tumbuh nih, udah mulai bina satuan, punya tim, keluarga udah mulai diberesin nih. Nah, udah mulai harus mengatur perpolitikan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dan akhirnya dia terjun ke masyarakat. Nah, ini urutannya. Jadi menurut bro itu memang ya semua proses itu harus dilalui dulu sebelum akhirnya mau bina masyarakat. Yes, betul. Dilewatin dulu. Semuanya harus dilewatin. Iya, dulu. makanya tadi saya bilang urutan dia. Jangan lompat-lompat. Tapi bisa nggak paralel? Bisa. Paralel bisa. Tapi kan strateginya diatur. Misalnya kita lagi bina diri kan nggak mungkin nggak keluar rumah juga toh. Nggak mungkin nggak ikut remaja masjid, ikut acara-acara keagamaan kan nggak mungkin tuh. Nyambi aja. Tapi mungkin belum jadi ketuanya, minimal dapat temannya, gitu kan? Kemudian bina satuan, udah mulai bergerak nih satuannya. Nah, kemudian kalau udah kokoh, masuk ke dunia politik. Itu saran saya ke semua anak muda yang saya temui. Jadi bina diri itu bisa dikatakan bahwa dia itu harus mumpuni secara ilmu gitu ya maksudnya? Semuanya, keilmuan, kemudian self disiplin kemudian ekonomi tadi gitu kan, dirinya dulu nih. Kemudian baru dia bergeser, nanti secara otomatis akan bergeser sendiri. Wah, menarik banget ya. Ini menurut saya proses yang baik ya. Dari mulai bina diri, bina satuan, sampai bina masyarakat. Ini adalah teorinya Syafi'i Effendi, luar biasa. Waduh, keren. Nah, ini bro, pertanyaan terakhir terkait dengan anak muda dan juga perpolitikan ya. Bro kan seorang motivator. Coba motivasi anak-anak muda di Youth Speak Up ini agar mereka itu maulah berpolitik lah. Karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak muda sekarang. Silakan. Jadi sebenarnya saya ini bukan motivator, Mas Bro. Oh gitu ya? Saya ini certified-nya malah coach. Oh coach. Saya international certified coach. Cuman masyarakat kita nih belum ngerti bedain coaching, training, mentoring, consulting sama motivasi. Marketnya ngertinya motivasi. Makanya kalau dibilang motivator nggak apa-apa lah. Biar masyarakat yang ngerti aja. Sebenarnya coach ya. Kalian saya coaching. Coaching ya. Coaching saya. Coaching itu aktivitinya berbeda dari motivator. Ya udah. Berarti kata-kata pamungkas Syafi'i Effendi untuk anak muda terkait dengan politik dan anak muda deh. Iya. Jadi bagi anak muda, salah dalam bertindak itu lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah mencoba apapun. Kita lebih baik belajar sambil jalan daripada kita diem, mikir terus tapi tidak melakukan apa-apa. Anda tidak perlu motivasi. Karena motivasi ada di dalam aksi. Bertindak dulu baru termotivasi, bukan motivasi dulu baru melakukan sesuatu. Saran saya, take action and just do it aja. Luar biasa. Thank you Bro Syafi'i. Keren banget.